pertanyaan yang cukup banyak didapat dari teman-teman sekitar ya yang nggak ikut KMHDI. Gimana sih sistem kaderisasi di KMHDI? Karena mereka melihat kok kita terus berkegiatan ada di kalau belum nemu jodoh di KMHDI itu belum afdol katanya. Iya, itu kan kata sesepuh lah. Iya. Tokoh-tokoh besar kayak Najwa Shihab gitu kan. Kapan lagi gitu loh dapat ketemu Najwa Momen Shihab. yang membanggakan untuk diri sendiri ya. Halo sahabat kader, kembali lagi di acara kita. Acara pertama kita yaitu ngobar ngurte bareng KMHDI bersama saya Candy. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu salah satu ketua bidang dari PC KMHDI Bangli. Yang langsung saja ini dia nih, Komang Baby Andani. Kak Baby, halo. Hai, halo. Gimana kabarnya? Luar biasa, baik sampai hari ini. Gimana COVID-nya? COVID-nya ya tetap. Kak Baby makasih ya udah mau datang di podcast kita, udah mau meluangkan waktunya bareng ngobrol di sini. Siap. Kak Baby sekarang jadi ketua bidang apa? Untuk tahun sekarang itu dipercaya sebagai ketua bidang kaderisasi periode 2021 sampai 2023. Gitu. Kan sekarang udah jadi ketua bidang nih. Gimana sih kesannya punya anggota di bidangnya gitu? Kesannya sih pertama senang ya pastinya, kan dipercayai gitu. Kalau udah dipercaya kan berarti dia percaya sepenuhnya lah ke kita untuk ngisi kaderisasi. Apalagi kaderisasi itu di KMHDI kan jati diri, bukan sih jati diri, kayak gimana ya? Kayak dasarnya di KMHDI, karena kan KMHDI itu menganut sistem kaderisasi gitu. Jadi ada tantangan tersendiri untuk memegang tanggung jawab di bidang kaderisasi. Kalau Kak Baby ikut KMHDI join itu udah lama? Udah berapa tahun? Sekarang itu udah tahun 2021, berarti sudah hampir berapa ya? 3 tahunan berarti. 3 tahun, udah lama ya? Ya. Berarti sebelum dilantik jadi ketua bidang ini, kepengurusan sebelumnya itu kakak jadi apa sama atau beda? Jadi untuk kepengurusan yang tahun kemarin itu gimana ya, di bidang litbang, penelitian dan pengembangan, di sana masih jadi anggota, belum ada pengalaman lah untuk jadi ketua, dan ini masih pengalaman pertama lah jadi ketua bidang gitu. Berarti udah lama. Kesannya nih ya sebelum jadi ketua bidang nih, gimana sih join KMHDI? Kesannya pastinya pertama itu kalau boleh jujur 2018 itu kan baru di MPHB. Nah jadi 2018 itu sebenarnya nggak ada niatan untuk ikut KMHDI itu awalnya. Itu karena didaftarin teman awalnya, ikut-ikut aja gitu, didaftarin sama Sri Comel. Nah pertama dapat materi disosialisasiin, ada KMHDI itu disosialisasiin sama Kak Tina dan juga Mira. Jadi awalnya itu emang nggak ada niat untuk bareng KMHDI karena masih pikiran maba kan, apa sih ini organisasi gitu. Karena pasti kan pikiran maba itu organisasi internal kampus aja kan mau diikutin, lebih fokus ke kampus aja gitu. Daripada ormas. Terus ikut-ikut aja dah, didaftarin sama Sri itu. Terus didaftarin sama Sri, ikutlah MPHB. Nah di sana itu udahlah mulai. Tapi di sana masih belum fokusnya masih belum di KMHDI gitu, masih fokusnya itu lagi datang ke KMHDI lagi selingan jadi kayak selingan aja, kalau ada waktu baru ke KMHDI gitu. Jadi ikut KMHDI dan baru di MPHB itu beberapa bulannya itu langsung ada Sabe gitu. Kan nggak tahu kan gimana sistem Sabe, tiba-tiba Sabe itu ditunjuk jadi koordinator konsumsi. Nah, itu kan belum tahu apa-apa, itulah pengalaman pertamanya. Dari sana udah mulai tertarik ikut KMHDI sampai sekarang gitu. Berarti ini adalah salah satu kadar coba-coba ya? Iya, coba-coba. Untungnya nggak produk gagal gitu. Iya, untungnya lanjut ya. Iya. Nah, dari waktu ini kan PC Bangli udah ngadain Lakercap yang ke-6.
terus kakak sebagai ketua bidang kaderisasi. Mungkin dari sahabat kader di sini juga banyak yang belum mengerti atau belum paham apa aja sih urutan kaderisasi di KMHDI. Nah, Kenny mau nanya dong sama kakak, gimana sih urutan kaderisasi di KMHDI itu? Baik, jadi ini pertanyaan yang cukup banyak didapat dari teman-teman sekitar ya yang nggak ikut KMHDI. Ya. Gimana sih sistem kaderisasi di KMHDI? Karena mereka melihat kok kita terus berkegiatan, ada DMO lah, ada MPAB. Nah, jadi di sini di sistem kaderisasi KMHDI itu ada 3 sistem. Ada kaderisasi wajib, kaderisasi pokok, sama kaderisasi pilihan. Nah, untuk kaderisasi wajib itu ada MPAB. Untuk kaderisasi pokok itu ada DMO, ada kaderisasi tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Dan untuk kaderisasi pilihannya itu ada TUT atau Training of Trainer, sama diklat-diklat kayak diklat jurnalistik, diklat politik, sama diklat kewirausahaan gitu. Jadi Tadi kan kakak bilang ada nih diklat, ada kaderisasi wajib, ada kaderisasi pokok. Nah, apa sih itu bedanya kaderisasi wajib sama kaderisasi pokok? Kalau misalnya kita ikut kaderisasi wajib, terus kita nggak ikut kaderisasi pokok, itu boleh? gini, untuk kaderisasi wajib itu kan ada yang namanya MPHB, masa penerimaan anggota baru. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang ingin gabung ke KMHDI itu wajib melalui yang namanya proses MPHB. Nah, jadi di MPHB ini istilahnya kita itu kayak gerbang awal masuk KMHDI. Gitu. Jadi di sana dikasihlah pengenalan-pengenalan dasar-dasar di KMHDI itu kayak Purwake, kayak apa sih itu KMHDI gitu. Mulai mengenal KMHDI ya. Kalau kaderisasi pokoknya? Kalau kaderisasi pokoknya itu kan ada DMO, Diklat Manajemen Organisasi. Nah, setelah mereka masuk ke KMHDI, mereka akan dikenalkan nih yang namanya tentang bagaimana sistem kegiatan yang ada di KMHDI. Nah, jadi di sini namanya aja Diklat, Pendidikan dan Pelatihan. Jadi mereka dididik dan dilatih. Jadi materinya seperti apa yang dikasih kan? Jadi materi seperti surat menyurat, materi tentang bagaimana membuat proposal, analisa SWOT, bagaimana cara membuat program kerja, dan lain-lain. Nah, itu dikasihlah pada saat DMO. DMO itu bagaimana sistem kita berkegiatan di KMHDI. Berarti DMO itu adalah selangkah lebih dalam menuju KMHDI dari MPAB ya? Ya, betul. Setelah itu ada KT1. Sama juga lebih menekankan kalau KT1 ini lebih ke pola pikir, karena kan kalau KT1 itu mencetak kader pemikir, yang kedua KT2 itu untuk mencetak kader penggagas, kalau KT3 itu untuk mencetak kader penggerak. Nah, jadi untuk di KMHDI itu baru ada KT1, untuk KT2-nya itu masih disusun buku pedomannya. Nah, jadi untuk KT1 itu kita diajarkanlah bagaimana sih pola berpikir yang lebih mendalam gitu. Intelektual kita itu lebih dasar gitu. Karena di KT1 itu kita dapat materi MDH, yaitu filsafat, materialisme, dialektika, dan historis, lalu tentang dinamika persoalan bangsa. Jadi di sini itu KMHDI bukan monoton hanya tentang bagaimana cara berkegiatan gitu, tapi di sini kita juga diajar bagaimana pola pikir kita untuk melihat segala permasalahan itu dari segala perspektif yang ada. Oh, jadi ngerti nih sekarang Candy. Berarti di KMHDI itu pertama kita masuk gerbang, jalan selangkah ke dalam, kemudian baru mengenal apa sih KMHDI. Mulai dari cara berpikir, cara melakukan kegiatan dengan mekanisme kegiatan yang semestinya, kayak pembuatan surat dan lain sebagainya. Terus ada tadi kakak bilang ada diklat. Diklat itu berarti diadainnya di mana aja sih Kak? Nah, kalau diklat-diklat itu kan itu masuk ke dalam kaderisasi pilihan. Nah, di sana itu ada namanya TUT, Training of Trainer, sama diklat-diklat. Nah, untuk diklat-diklat ini biasanya diadakan oleh pimpinan pusat. Nah, itu akan diadakannya diklat nasional. Jadi kalau diklat-diklat nasional ini, kita kader dari seluruh Indonesia akan berkumpul untuk mengikuti diklat tersebut. Jadi untuk pemilihan diklatnya itu nanti akan ditentukan juga pada saat masabe biasanya, apakah sekarang mau ngambil diklat jurnalistik atau ngambil diklat kewirausahaan atau ngambil diklat politik gitu. Kalau kakak kan udah lama nih join di KMHDI, udah 3 tahun Ki. Dari selama 3 tahun itu udah pernah ikut diklat apa aja Kak? Nah, kalau untuk di KMHDI sendiri untuk proses pengkaderannya
proses pengkaderan yang pernah Kak ikuti itu yang pasti pertama MPHP itu Ya. tahun 2018. Terus DMO itu tahun 2019. Terus pernah ikut TOT itu kegiatan regional Jabar Nusra Istimewa itu tahun 2019 di Surabaya, dan diklat untuk event nasionalnya itu pernah ikut diklat finalistik yang diadakan di Lombok tahun 2019 sebelum pandemi. Gitu. Kayak seru sekali ya iklan-iklannya tuh. Kenny pernah dengar juga nih Kak, katanya kalau ikut KMHDI itu ikut diklat tuh kalau belum nemu jodoh di KMHDI itu belum afdol katanya. Ya, itu kan kata Kata sesepuh lah. Iya. Bilangnya gini, kalau nggak dapet jodoh di KMHDI berarti proses kaderisasi belum Belum jalan kan? gitu katanya. Menurut Kakak gimana tuh? Dapat nggak? Jalan nggak? Siapa nih? Kakak dong. Oh, harus jawab nih. Harus lah. Jadi untuk DKMHD itu dapat jodoh dan dapat ya sebenarnya ikut-ikut kegiatan regional atau nasional itu sebenarnya melahirkan bibit-bibit LDR sih sebenarnya. Iya ya, karena jauh-jauh. Iya, itu sih salah satu feedbacknya ikut KMHD. Dapat jodoh ya. Candy nanti mau ikut diklat biar dapat jodoh. Ya, jangan ya jauh-jauh, yang ada di Bali aja dulu. Gitu ya. Boleh sih. Kalau dapat yang jauh kenapa harus yang dekat kan gitu jadi. Terus gimana Kak? Baby dapat jodohnya di tahun keberapa ikut KMHD ini? Dapat jodohnya itu tahun pertengahan tahun 2019. Dari TUT ya, dari TUT dapatnya. Dapat apa nih? Dapat pacar. Pacar nggak? Pacar ya. Nih Kakak udah lama ikut KMHDI, udah dapet pacar di KMHDI, udah dapet teman di KMHDI. Menurut Kakak organisasi KMHDI benefit ke diri Kakak sendiri itu gimana sih? Nah, jadi untuk benefit untuk diri sendiri ya, selama berorganisasi di KMHDI itu banyak banget yang pastinya didapat. Salah satunya itu public speaking. Nah, jadi kan ikut kegiatan itu kan nggak terus kan di belakang layar, pasti harus kadang dituntut untuk di depan layar kayak gitu. Nah, pas ikut TOT itu sebenarnya sih pengalaman baru ya, keluar dari daerah, keluar dari zona nyaman gitu, karena kita dituntut di sana untuk mempresentasikan sebuah materi di hadapan kader KMHDI regional Jabar Nusra Istimewa pada saat itu. Nah, di sana nggak langsung dilepas untuk memberikan materi, tetapi di sana kita juga diajarkan adalah materinya untuk public speaking itu gimana cara menguasai panggung, gimana cara menghadapi audiens, gimana kalau audiensnya udah bosan kayak gitu. Jadi itu sih salah satu benefitnya, apalagi kan Kak juga ngambil jurusan PBSD kan, dituntut untuk ngomong di depan gitu. Jadi ini salah satu ajang latihan lah, jadinya bisa mengasah mental biar nggak drop tiba-tiba baru disuruh ngomong di depan kayak gitu. Terus yang kedua itu dapat relasi. Nah, jadi nggak circle pertemanannya itu nggak di Bali aja gitu, nggak di Bali, di Bangli aja lah kayak gitu. Jadi circle-nya itu dapat ketemu teman yang dari luar, kayak dari Jawa Timur, dari Kalimantan kayak gitu. Dapat ketemu jodoh. Dapat gimana ya, budaya-budaya baru kan, karena ada dari Hindu Kaharingan juga pernah ketemu kan. Jadi saling bertukar cerita lah di sana. Terus apalagi ya, dapat ketemu tokoh-tokoh besar kayak Najwa Shihab gitu kan. Kapan lagi gitu loh dapat ketemu Najwa Shihab. Momen yang membanggakan untuk diri sendiri ya. Iya, bisa ketemu dia, sosok yang menginspirasi lah. Ya, menginspirasi banyak orang. Kayak gitu. Berarti kayaknya ikut KMHDI seru banget ya. Seru sebenarnya kalau kita gimana ya, di KMHDI kan banyak yang mikir kita berkegiatan itu dipaksa datang. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Kalau kalian mau masuk ke dalamnya, kalian enjoy, kalian nyaman lah istilahnya, pasti ada pengetahuan yang akan kalian dapatkan. Karena gini, ada ilmu yang nggak kita dapat di bangku perkuliahan. Iya betul. Tapi kita dapat di organisasi. Tuh, jadi dengan pengalaman kita ikut organisasi. Pengalaman itu kan, karena pengalaman itu kan guru terbaik ya. Jadi pengalaman itu walaupun kadang kita ketemu sama orang yang memang nggak enak gitu, pengalamannya dia meninggal kesan yang nggak enak gitu, tapi
itu jadikanlah pengalaman untuk kita jadi lebih baik gitu. Kadang kan orang berorganisasi baru dikasih pengalaman yang buruk hilang gitu, Iya. perlahan-lahan menghilang gitu. Seharusnya kan nggak gitu ya, tapi beda orang, beda kepribadian kan, kita juga nggak bisa maksa karena nyamannya skala prioritas setiap orang kan juga berbeda. Iya, benar. Tuh. Berarti kita itu di organisasi harus pintar-pintar memilah ya Kak ya. Iya. Kalau memang itu tidak baik, salah satu pengalaman atau dimarah atau apa sebenarnya menjadikan pendewasaan diri. Sebaliknya kalau itu yang senang-senang, yang have fun, yang punya teman banyak, itu jadikan benefit dalam diri, kayak keuntungan kita ikut organisasi. Itu seharusnya. Ya bener banget sih Kak. Aduh makasih banget nih Kak udah mau meluangkan waktunya ikut di acara kita ngobar ngurte bareng KMHDI. Nih yang terakhir nih Kak. Kakak sebagai ketua bidang kaderisasi di periode ini, harapan kakak apa sih untuk bidang kaderisasi dan untuk KMHDI PC Bangli itu? Pengennya kayak gimana sih nanti PC Bangli gitu loh? Jadi untuk harapannya di bidang kaderisasi itu yang pastinya semoga setiap program kerja yang ada di bidang kaderisasi di PC Bangli itu berjalan, dan semoga setiap pengkaderan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan dapat mencetak kader yang berkualitas. Dan untuk harapannya untuk PC Bangli semoga kedepannya semakin maju lah, karena gimana ya, kita udah baik. Untuk pengurusan yang baru ini semoga lebih baik lagi, kan gitu kan pasti harapannya, biar nggak kita monoton jalan di tempat, kita kan pasti harus melangkah ke depan. Jadi walaupun kita mundur satu langkah, setidaknya kita bisa maju 2 langkah gitu. Kadang kala kita memang perlu mundur untuk bisa maju lebih baik lagi gitu. Bener banget. Aduh, makasih banget loh Kak Febi, menginspirasi sekali. Sekarang sahabat kader jadi ngerti gimana sih kaderisasi di KMHDI itu. Buat sahabat kader yang masih jomblo, yuk join KMHDI, siapa tahu dapat jodoh ya. Aduh. Jadi walaupun kayak gitu, jangan baru dapat jodoh mau gabung KMHDI, ya jangan gitu juga konsepnya, nggak gitu konsepnya sebenarnya. Iya, nggak gitu juga sih konsep. Dapat jodoh itu kayak reward tersendiri lah, berarti benefit dari ikut organisasi. Jadi kan penyemangat. Iya, dapat jodoh tambah semangat, nggak dapat jodoh semangat juga. Jangan nggak dapat jodoh keluar. Nggak gitu konsepnya. Ya udah, makasih banget ya Kak Febi udah mau ikut di ngobar kita. Dan untuk sahabat kader, makasih juga udah nonton video ini. Dan jangan lupa kalau pengen tahu kita itu siapa, bisa cek di IG kita ya, nanti diisiin di bawah. Terus terima kasih sekali lagi untuk sahabat kader yang udah mau nonton, dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. See you on next video. Bye bye.